Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Kami harap teman-teman dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama kami di sini untuk ibadah KNM pada tanggal 14 November 2021. KNM kita hari ini spesial teman-teman, karena kita akan merayakan ulang tahun KPR. Sebelum memulai ibadah, kita akan memberitahu beberapa pengumuman. Yang pertama, GPS akan ada di minggu ketiga bulan November ini. Yang kedua, KNM masih online ya teman-teman. Semoga pandemi segera berlalu jadi kita bisa ketemu lagi. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita terima votum dan salam yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, kebaktian nuansa muda ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua anugerah Tuhan. Amin. Menanti jawaban Tuhan bukanlah hal yang mudah. Perlu ketekunan, kesabaran, dan pengendalian diri. Belum lagi jika ada hambatan-hambatan dalam menanti jawaban Tuhan tersebut. Dan adanya godaan untuk lari. Benar, kadang lari menjadi seperti solusi ketika kita letih menanti jawaban Tuhan tersebut. Apalagi di masa pandemi ini. Rasanya jenuh dengan semua hal yang berbau online. Rasanya rindu dan ingin bertemu dengan teman-teman terkasih. Dan pada akhirnya, kejenuhan dan kerinduan tersebut membuat kita ingin lari. Lari dan meninggalkan segala kewajiban-kewajiban kita. Namun teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi. Kita mau ingat lagi kalau dalam menantikan jawaban Tuhan memang sulit, memang berat. Tapi perlu kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjanjikan bahwa dirinya akan selalu ada dekat kita. Dirinya yang selalu ada untuk menyertai kita dalam menanti jawaban Tuhan tersebut. Jadi ketika kamu lelah saat menanti jawaban Tuhan tersebut, datanglah kepadanya kapanpun dan mohon kekuatan darinya. Sehingga gelas kita bisa tetap terisi penuh dalam menanti jawabannya. Ku cari wajahmu. Ku
panggil namamu, ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Teman-teman, tahukah bahwa kehidupan kita seperti memasang figura di dinding? Kita memasang figura dan di belakang kita ada Tuhan Yesus yang mengarahkannya. Jadi kalau kita saat memasang figura dan hanya fokus pada penglihatan kita, maka penglihatan kita akan terbatas hanya di satu sisi itu saja. Jadi kita nggak bisa tahu apakah kurang tengah atau sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, atau dari jauh kelihatan bagus atau tidak. Tetapi Tuhan yang ada di belakang kita, Dia lihat segala sudutnya. Jarak pandangnya begitu luas. Jadi Tuhan bisa tahu kurang tengah, kurang kiri, atau sudah bagus atau belum nih, seperti itu. Jadi teman-teman, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, kita bisa dipastikan bahwa kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan tahu kalau kehidupan kita apa yang baik di matanya. Untuk itu teman-teman, mari kita pasrahkan pada Tuhan kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki sudut pandang lebih luas. Jangan pernah takut untuk menghampiri Tuhan. Karena Dia Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang tidak pernah memandang rupa. Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
Mari kita berdoa. Benar ya Allah bahwa yang terbaik dalam kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan ajar kami lebih lagi untuk tahu apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Pada ibadah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk dapat peka dan untuk dapat semakin belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami selalu. Amin. Shalom teman-teman. Aduh rindu banget dengar jawaban shalom gitu. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, semoga pandemi segera berlalu. Tema kita pada hari ini adalah Yesaya 26 ayat 3. Sudah teman-teman cek bunyinya? Oke, aku akan bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Teman-teman, sebaik itu Tuhan kita. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan dengan teguh, Tuhan menjanjikan damai sejahtera dalam hati kita. Mari kita rayakan kebaikan hati Tuhan dengan sama-sama mengangkat pujian Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oke teman-teman, kita mau baca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita mau baca petunjuk hidup baru dulu ya. Petunjuk hidup baru dari Titus 2 ayat 12 sampai 15. Sudah teman-teman? Titus 2 ayat 12 sampai 15. Aku bacain ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Jadi dari petunjuk hidup baru ini kita mau mendengar kembali firman Tuhan bahwa ianya besar nih hurufnya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi teman-teman, dalam menanti harapan kita, menanti doa-doa kita yang akan dijawab oleh Tuhan, marilah kita menguduskan diri kita dengan meninggalkan kefasikan kita dan terus melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa di situ, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi maksudnya, mari teman-teman kita juga jangan meninggalkan ibadah-ibadah. Kan ada teman-teman KPR, teman-teman pengurus memfasilitasi dengan adanya GPS, dengan ada KNM. Teman-teman jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah tersebut, karena ibadah-ibadah itu yang membentuk kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Oke, untuk berita anugerahnya dari 1 Yohanes 3 ayat 2-3. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Sebentar, aku coba cari. Sudah teman-teman? Aku bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dari berita anugerah ini kita memang anak-anak Allah, tapi kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi ketika kita terus berada di jalan Tuhan, kita sama seperti menyucikan diri kita sehingga kita sama seperti Kristus dan kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Teman-teman, untuk semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita lakukan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada
Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas setiap limpahan kasih dan perlindungan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami dapat berjumpa bersama dalam kebaktian nuansa muda yang kami adakan secara virtual. Kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, Roh-Mu yang kudus menaungi ibadah kami, terutama firman yang akan kami terima pada saat ini. Berfirmanlah, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami ingin bertumbuh dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat nats yang dipilih pada saat ini dari kitab Yesaya 26 ayat 3, saya akan juga membacakan bagi kita semua. Yesaya 26 ayat 3 demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Berpegang teguh dalam pengharapan pada Allah. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, adakah di antara sobat-sobat muda yang pernah kehilangan harapan? Mungkin ada ya yang pernah kehilangan harapan. Mungkin sobat-sobat muda kehilangan harapan untuk melanjutkan sekolah yang menjadi harapan sobat-sobat muda, atau pekerjaan yang juga diharapkan. Apa yang menyebabkan seorang yang kehilangan harapan tidak bisa bertumbuh dalam situasi semacam itu? Ketika seorang kehilangan harapan, apa yang biasanya menyebabkan seorang menjadi susah untuk bangkit dari situasi itu, untuk kembali berpegang teguh pada pengharapan yang dimilikinya?
Saya membaca dari beberapa sumber, sobat-sobat muda, paling tidak ada 4 hal yang bisa membuat kita terus-menerus kehilangan harapan untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita dalam hidup ini. Yang pertama, futility. Futility itu sebuah sikap, sobat-sobat muda, yang kita merasa ya sudah sia-sialah. Apapun yang akan kita kerjakan lagi untuk mencapai harapan itu kita anggap sudah percuma, sudah sia-sia. Dan sikap futility inilah yang membuat kita tidak pernah bisa kembali merengkuh harapan kita. Tidak ada lagi gunanya, sudah sia-sia. Berikutnya adalah sikap yang impossibility. Impossible, ya, impossibility. Sebuah sikap yang kemudian membuat kita berpikir sudah tidak mungkin lagi. Sudah tidak akan lagi kita temukan jalan keluar. Jadi pola pikir kita adalah no exit gitu ya. Pokoknya sudah tidak ada jalan keluar di dalam persoalan yang kita hadapi. Dan itu membuat kita semakin kehilangan harapan. Berikutnya, sobat-sobat muda, apa yang bisa membuat kita tetap kehilangan harapan adalah sikap immensity. Kita berpikir bahwa persoalan yang kita hadapi atau bahkan harapan yang hendak kita capai ini sudah demikian terlalu kompleksnya, terlalu besarnya. Udah gak mungkin, kita bingung, kita seperti sudah mencari jarum di tumpukan jerami ya. Jadi susah buat kita. Karena kita melihat kondisi yang kita alami sudah demikian ruwet, sudah demikian besar, ya, sudah demikian kompleksnya, sehingga membuat kita semakin terpuruk dalam ketiadaan harapan. Nah, berikutnya adalah sikap apati. Apati atau apatis, ya, sebuah sikap yang kemudian kita merasa tidak lagi peduli. Kita merasa karena sudah gagal, kita sudah tidak lagi peduli, dan kita sudah bersikap apati. Futility, impossibility, immensity, dan apati, sobat-sobat muda, itu beberapa hal yang biasanya membuat kita selalu gagal di dalam menumbuhkan kembali harapan kita. Apa yang kita baca, sobat-sobat muda, di dalam surat Ibrani? Ketika surat ini dituliskan dan tentu diedarkan pada orang-orang Kristen pada waktu itu, kita mendapat gambaran bahwa pada masa itu umat Israel merasa tidak terlalu bagus dalam pengharapan mereka dalam perjumpaan dengan Tuhan. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa yakin bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Kenapa saya mengatakan mereka tidak yakin bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik? Karena hanya orang-orang tertentu dalam sistem keagamaan, ya,
umat Yahudi, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke tempat kudus. Di bait Allah, sobat-sobat muda, ada tempat kudus, ada juga tempat maha kudus. Yang bisa masuk ke tempat kudus itu para imam. Jadi awam, orang kebanyakan tidak bisa. Para imam inilah yang akan memanjatkan doa-doa, mempersembahkan kurban, mewakili umat Israel. Dan hanya imam besarlah yang bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Jadi sedikit banyak juga umat Israel bergumul ketika mereka berdoa pada Tuhan. Mereka punya keinginan pada Tuhan. Mereka punya pengharapan dalam hidup ini, apakah semua doa, semua pengharapan itu didengar Tuhan, karena mereka mempercayakan semua itu kepada para imam. Di dalam surat Ibrani ini, mereka disapa oleh penulis surat Ibrani untuk tidak merasakan kekhawatiran yang besar. Terlebih ketika mereka telah mempercayakan hidup mereka di dalam Kristus. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa darah Yesuslah atau Kristus itu sendirilah yang telah membuka jalan baru. Tadi kita membaca dalam Alkitab. Dirinya adalah tabir yang membawa umat, mereka yang percaya pada Kristus, untuk masuk ke tempat kudus, untuk dapat berinteraksi secara personal dengan Allah tanpa harus mewakilkan pada imam pada waktu itu. Oleh sebab itulah mereka diundang untuk dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus melalui Kristus yang adalah tabirnya. Dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh, yang terpenting seperti yang kita baca tadi di ayat yang menjadi bagian yang penting dalam kehidupan umat Israel, tetapi juga menjadi bagian yang inti dalam bacaan di surat Ibrani ini. Di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Melalui Kristus kita bisa berpegang teguh dalam pengharapan pada Allah. Pengharapan bisa kita letakkan di dalam Kristus, karena Kristus sendiri adalah tabir yang memampukan kita untuk datang pada Allah di dalam segala persoalan, di dalam segala kondisi, harapan dan keinginan kita di dalam Tuhan. Kita datang bisa secara pribadi, kita bisa datang bersama-sama dengan keluarga kita, kita bisa datang pada Allah dalam kebersamaan dengan komunitas gerejawi kita, pemuda, dalam kebersamaannya, dalam setiap ibadah-ibadah termasuk kebaktian nuansa muda pada saat ini. Pengharapan yang kita miliki, kita letakkan di dalam keyakinan kita yang teguh akan Kristus yang telah menjadi tabir bagi kita di dalam kita berjumpa dengan Allah, Sang Pemelihara dan Pencipta kehidupan ini. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita tetap
berada dalam keputusasaan dan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Desmond Tutu ya, sobat-sobat muda ya, tentang pengharapan. Yang memberikan contoh yang sangat menarik. Anda tahu ya, Desmond Tutu adalah tokoh yang menentang rasialisme di Afrika Selatan bersama dengan Nelson Mandela. Dalam situasi semacam itu, penderitaan sungguh dirasakan oleh umat Kristen, terutama mereka yang berkulit hitam, dampak diskriminasi ras yang ada pada waktu itu. Desmond Tutu memberikan contoh yang menarik tentang pengharapan. Seperti kita bayangkan kita terjatuh ya dalam gua yang gelap sekali. Kita berhari-hari mencoba untuk keluar dari gua itu dengan segala apa yang bisa kita lakukan ya, termasuk bertahan dari kekurangan air atau makanan. Kita mencoba bertahan karena kita punya keyakinan bahwa kita bisa keluar dari situasi semacam itu. Nah, kemudian di dalam gua itu, di tengah segala keputusasaan yang kita hadapi, kita dari jauh ya, kita melihat di kejauhan ada secercah cahaya. Kita sebenarnya sudah sangat capek untuk berjalan ke tempat di mana cahaya itu bersinar, tetapi kita tetap mau berjalan menuju ke tempat cahaya. Desmond Tutu mengibaratkan pengharapan itu seperti itu, sobat-sobat muda. Kita sudah lelah, kita sudah capek, kita sudah nggak berdaya, tetapi karena kita melihat secercah cahaya, kita tetap berjalan. Kita tetap menuju cahaya itu karena kita yakin disitulah kita akan menemukan jalan keluar dari persoalan hidup kita. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, berpegang teguh dalam pengharapan pada Allah berarti kita diundang untuk dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap meletakkan trust kita, keyakinan kita yang mendalam pada Tuhan. Bukan sekadar pengetahuan kita, tetapi keyakinan hati kita yang mendalam kita serahkan pada Tuhan. Disinilah kita diundang untuk meyakini bahwa Allah sendiri yang akan memampukan kita bertumbuh di dalam pengharapan. Namun saya juga harus mengatakan, sobat-sobat muda, banyak orang keliru memahami tentang pengharapan. Saya menyebut ada banyak orang di dalam hidup ini bisa terjebak, saudara, dalam beberapa bentuk pengharapan yang sebenarnya bukan pengharapan. Yang pertama apa? Yang pertama over hope ya. Ada jenis pengharapan yang sebenarnya over hope. Pengharapan yang tidak realistis. Maksud saya begini, saudara. Anda tidak bisa ya berharap masuk di kampus ya, katakanlah ya, kita sebut merek katakanlah Universitas Indonesia gitu ya, tanpa Anda mengikuti seleksi masuk kan. Tidak mungkin. Ini sebuah overhope ya, sebuah pengharapan yang over
Ya kalau kita ingin masuk di kampus yang kita harapkan, ya kita harus berada dalam kondisi di mana kita bisa ikut seleksi, gitu ya. Entah itu melalui jalur prestasi, entah itu melalui seleksi bersama. Kalau kita sama sekali tidak mendaftar dan sebagainya, tetapi kita punya pengharapan masuk kampus yang kita inginkan, apakah itu UI, TP, UGM, Brawijaya, dan seterusnya, gitu ya. Tanpa kita melalui sebuah proses seleksi, ini yang disebut overhope. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, keliru memahami, gitu ya, pengharapan dengan overhope semacam ini. Berpegang teguh pada Tuhan artinya juga, sobat-sobat muda, kita tetap melihat kehidupan ini dengan realitas, bahwa inilah realitasnya. Tetapi kita tidak ditakut-takuti dengan bayangan berlebihan, ya. Tetapi kita tetap berangkat dari realitas dalam keyakinan bahwa inilah realitas kita, tetapi kita bisa meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi jebakan yang harus kita hindari adalah overhope. Yang kedua, saudara, jebakan yang harus kita hindari kedua adalah apa? Kalau tadi over, yang kedua adalah underhope. Tidak punya harapan, ya, under, ya. Merasa tidak ada gunanya punya pengharapan. Ya, ini salah besar, saudara. Orang Kristen, sobat-sobat muda, ketika Anda berada dalam underhope, Anda lupa bahwa Tuhan itu memberikan banyak karunia, ya, talenta pada Anda. Ini sangat penting, ya. Bisa saja kita tidak mahir, ya, di satu bidang, tapi belum tentu kan kita tidak mahir di bidang yang lain. Oleh sebab itu juga jangan underhope, jangan kemudian kita tidak perlu punya harapan. Yang harus kita raih, kita capai. Nah, jebakan yang ketiga, saya katakan jebakan karena ini membuat kita justru hidup dalam tidak berpengharapan pada Tuhan, adalah miss hope, ya. Harapan yang salah atau false hope. Agak beda dengan over hope tadi, ya. Kalau overhope itu seperti si pungguk merindukan bulan, gitu ya. Nah, kalau miss hope ini harapan yang salah, false hope, gitu ya. Harapan yang bisa saja misalnya sangat egoistik dan jahat, gitu ya. Jadi saya ingat sobat-sobat muda pada saat pernah memberikan pembinaan di anak-anak SMP, ya. Pelatihan bagi anak-anak SMP di satu sekolah, ada yang bertanya pada saya, gitu ya, Pak Pendeta, saya ingin juara, gitu ya, bolehkah, gitu ya, saya berdoa bagi teman saya yang jadi saingan saya juara, supaya, gitu ya, pada saat mengerjakan, ya, ujian, gitu ya, sakit, terganggu konsentrasinya dan mendapat nilai buruk sehingga saya juara. Ini pertanyaan menarik, ya. Ini saya sebut, ya. Kalau ada ya seorang, ya, ingin juara, kemudian punya pengharapan juara, kemudian dia berdoa agar yang biasanya juara sakit sehingga dia juara. Ini yang saya sebut sebagai miss hope atau false hope, ya, sobat-sobat muda, ya. Dan bahkan ini jahat, gitu ya. Ini tidak sesuai tentu dengan kebenaran Tuhan. Saya katakan, kalau kamu ingin juara, belajarlah sebaik-baiknya. Gak usah memikirkan yang lain juara atau tidak. Yang penting kamu persiapkan sebaik-baiknya. Itu penting, gitu ya. Dan berdoa tentu pada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat padamu, ya, pada saat kamu mengerjakan ujian dan sebagainya. Tidak perlu, ya, tidak perlu berdoa
temanmu yang biasa juara itu kemudian sakit pada saat ujian dan seterusnya. Jadi berpegang teguh pada pengharapan, ya, berpegang teguh dalam pengharapan pada Allah, itu berarti bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tetap fruitful, ya, berbuah. Pengharapan yang tetap membuat kita hidup sebagai anak-anaknya. Hidup setia, hidup berpegang teguh di dalam iman, sehingga kita merasakan damai sejahtera. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang kita letakkan di dalam keyakinan akan kasih Allah. Kita yakin Allah sendiri yang akan menganugerahkan kita dengan damai sejahteranya. Seperti yang kita baca tadi di Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari, sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita kehilangan harapan. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang overhope. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang mempunyai harapan yang salah. Tetapi marilah kita selalu bertumbuh di dalam pengharapan yang berbuah. Pengharapan yang tidak membuat kita pasif, tetapi pengharapan yang tetap membuat kita aktif dalam karya, dalam kebersamaan kita, di dalam mewujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkati sobat-sobat muda semuanya. Amin. Mari kita akhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah atas firman yang kami terima pada saat ini. Melalui firman-Mu, ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh dalam pengharapan kami pada Tuhan. Sehingga kami tetap dimampukan untuk mempercayakan hidup kami pada Tuhan. Terlebih dalam beragam situasi hidup yang kami alami, situasi hidup yang kami hadapi. Kami yakin, kami percaya damai-Mu ya Tuhan akan memampukan kami semua untuk kami tetap berpengharapan. Di dalam Tuhan, kami memegang pengharapan kami, fruitful hope, pengharapan yang selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, karena kami yakin akan kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah rekan-rekan muda kami di KJ Nehemia yang senantiasa Tuhan pakai di dalam mewujudkan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk firman-Nya. Teman-teman, dari firman tadi kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita menanti jawaban doa dari Tuhan, tapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera dalam hati kita. Sama seperti hari ini spesial ulang tahun KPR, memang jenuh untuk pelayanan di masa pandemi sekarang. Apa-apa via online, serba online, tidak bisa ketemu dengan teman-teman secara langsung. Tapi teman-teman, mari kita terus semangat dalam melayani Tuhan, tetap berpengharapan bahwa Tuhan saja yang terus menyirami kita dalam melayani Tuhan. Menyirami kita dengan kasih-Nya, menyirami kita dengan semangat untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap berpegang teguh sehingga kita bisa menyelesaikan pelayanan kita sampai akhir dengan baik. Teman-teman, kita mau memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan KJ 387, Ku Heran Allah Mau Memberi.
Teman-teman, dalam rangka ulang tahun KPR, ada persembahan dari teman-teman pengurus KPR untuk melepas kerinduan teman-teman terhadap teman-teman KPR yang lainnya. Ada video ulang tahun KPR, bisa disaksikan bersama-sama. Happy birthday. God bless you and keep you. Happy birthday. God bless you and keep you. Happy birthday ke-26 tahun Komisi Pemuda Remaja GKJ Nehemia. Love you all. God bless you all. Jangan lupa bahagia. Menjadi berkah. Halo, sobat-sobat muda. Selamat ulang tahun ya. Terutama ketika sedang bersuka cita, Komisi Pemuda Remaja berulang tahun yang ke-26. Selamat, ini sebuah perjalanan yang panjang dan kalian saat ini berada dalam titik ulang tahun ke-26. Harapan saya tentu bagi teman-teman muda KPR semakin bertumbuh dengan baik, semakin berhikmat. Saya membayangkan begini teman-teman. Dulu atau mungkin bahkan sekarang ya, anak-anak atau kita suka kan kalau ada taman bermain. Dan taman bermain itu tidak sekadar bermain, karena sebenarnya taman bermain itu juga sebuah tempat untuk bertumbuh, mengenal satu dengan yang lain. Orang-orang yang mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya, kita bertumbuh di taman bermain itu. Nah, bagaimana kalau misalnya KPR, Komisi Pemuda Remaja, juga bisa menumbuhkan KPR menjadi semacam taman bermain, tapi taman bermain iman. Jadi taman bermain iman di mana anak-anak muda, sobat-sobat muda bisa dengan enak, nyaman, rileks, tetapi juga dapat bertumbuh di dalam taman bermain iman itu. Harapan saya dengan bertambah usianya KPR, Komisi Pemuda Remaja dapat menciptakan taman bermain iman, sehingga anak-anak muda kita akan betah bermain di taman bermain kita, namun tidak sekedar bermain, karena mereka akan bertumbuh dalam iman dalam Tuhan. Selamat ulang tahun ke-26. Tuhan berkati kalian semua. Dan Tuhan juga memberkati gereja kita, GKJ Nehemia. Amin. Rekan-rekan KPR, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-26. KPR itu Komisi Pemuda Remaja. Semoga selalu dijiwai oleh semangat muda. Semangat muda itu adalah semangat yang penuh dengan gairah, penuh dengan cinta, penuh dengan harapan. Kobaran gairah, cinta, dan harapan itu kiranya menjadi bahan-bahan berharga untuk semakin beriman. Beriman kepada Kristus yang menciptakan hidup kita, menganugerahi kita jalan hidup yang penuh dengan panggilan, dan senantiasa menolong kita dalam segala persoalan. Mari kita terus tumbuh, terus bersemangat, terus belajar untuk mencintai, berharap, beriman. Selamat ulang tahun KPR. Shalom. Kesempatan yang sangat baik ini, saya sebagai majelis pendamping pada Komisi Pemuda Remaja GKJ Nehemia mengucapkan selamat ulang tahun KPR yang ke-26. Di usia yang ke-26 ini, KPR agar bertambah lebih dewasa, lebih bertumbuh iman, dan
dapat terus melayani dan bekerja di ladang Tuhan bagi seluruh pengurus maupun segenap anggota, hingga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun bagi KPR GKJ Nehemia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun KPR GKJ Nehemia. Terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bersekutu, bertumbuh, dan melayani Tuhan. Kiranya pelayanan teman-teman KPR GKJ Nehemia semakin semangat, apalagi di musim yang sulit ini. Ingat, sulit belum berarti tidak bisa. Semangat terus karena pelayanan kalian diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Bagi kami, KPR menjadi wadah untuk kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berbuah yang bukan hanya bagi kami sendiri, tapi terkhusus bagi Gereja GKJ Nehemia. Selamat ulang tahun yang ke-26 KPR yang kami kasihi. Terus semangat melayani walau dalam masa pandemi. God bless you and give you. Teman-teman, karena kebaktian nuansa muda kita pada hari ini spesial ulang tahun KPR, kita sama-sama mau merayakan ulang tahun KPR dengan bernyanyi Selamat Ulang Tahun untuk KPR. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Padamu KPR. pada KPR. Selamat ulang tahun. Sekarang Gita mewakili teman-teman KPR akan kipas lilin nih, karena belum boleh tiup lilin ya Git. Silakan Gita. Oke, Kak Cici. Shalom teman-teman semuanya. Oke, mungkin aku mau sampaikan sepatah dua patah kata dikit lah ya. 26 tahun ini bukan lagi usia yang muda ya buat KPR. Bahkan kalau kita bicara tentang usia manusia, 26 ini masuk di usia quarter life gitu katanya. Sama kayak kita juga, KPR ini juga melalui masa-masa quarter life crisisnya sendiri. Di mana sekeliling KPR, lingkungannya KPR juga mengharuskan organisasi di gereja seperti KPR untuk bertumbuh jadi lebih mature lagi. Tentu nggak mudah ya organisasi di gereja kayak KPR gini bisa survive, bisa bertahan di tengah situasi sulit seperti di pandemi saat ini. Tapi bersyukur Tuhan sudah pimpin KPR sampai sejauh ini. Bersyukur juga KPR di kepengurusan yang saat ini sudah melangsungkan tahun kepengurusannya yang kedua. Dan itu semua hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena tuntunan Tuhan. Dan pastinya bersyukur juga punya pengurus, punya jemaat, pendeta, majelis, bebadan dan berbagai perangkat di gereja yang ikut campur tangan di dalam perjalanan KPR. Tanpa kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman semua, KPR nggak akan bisa sampai ada di titik ini, di hari ini, di ulang tahunnya yang ke-26. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang, KPR juga boleh senantiasa bertumbuh lagi dan boleh berbuah lagi bagi jemaat, sehingga nama Tuhan juga boleh terus dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gita. Sekali lagi selamat ulang tahun buat KPR GKJ Nehemia. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jangan lupa teman-teman, dalam rangka ulang tahun KPR GKJ Nehemia, kita ada giveaway nih ya Git ya.
giveaway-nya kita ada kuis di Instagram, di IG-nya KPR, teman-teman bisa lihat, pantengin. Di situ kalau nggak salah ada kotak, teman-teman bisa nebak nih bulan apa KPR itu ulang tahun dan ada berapa banyak nama bulan KPR ulang tahun di kotak tersebut. Untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Instagram KPR. Semoga menang. Hai teman-teman semua, it's time for giveaway. Buat teman-teman kemarin yang sudah ikut kuis di Instagram KPR, hari ini kita akan melihat siapakah 3 pemenang dari kuis ini. Jawaban dari kuis ini yaitu bulan November sebanyak 4 kata, dan yang tampil di layar ini adalah akun-akun yang menjawab dengan benar. Langsung saja kita mulai spinnya. Untuk pemenang pertama. Selamat kepada Gugu yang Gugu. Untuk pemenang kedua, selamat kepada Carolina. Untuk pemenang ketiga, selamat kepada Indah Gerhana Dimas. Selamat bagi para pemenang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Kiranya kami dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik, tidak hanya mendengar tapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk teman-teman pengurus KPR dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan, tak henti dan tak letih kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kami sungguh berharap agar pandemi ini segera berakhir dan untuk pasien-pasien yang sakit kiranya segera dipulihkan. Kiranya Engkau saja yang menolong kami, menolong bumi kami ini. Dan kiranya juga proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Semua masyarakat dapat tervaksin dengan baik, dengan sesuai jadwal, sehingga kami dapat terus menekan angka COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan, kiranya Tuhan sertai mereka, Tuhan yang temani mereka, agar dalam dukanya mereka tidak kehilangan pengharapan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat KPR, bagi yang bergumul dalam kehidupan di keluarga, bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang undur iman, bagi yang sedang bergumul dalam sekolah dan kuliahnya, bagi yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, bagi yang sedang mencari kerja, bagi yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Ya Allah, Engkau yang tahu segala persoalan kami. Engkau yang tahu segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau saja yang membantu kami. Bapak, kami mau mengucap syukur untuk ulang tahun KPR pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi KPR selama ini Tuhan. Kiranya kami dapat terus semangat untuk melayani-Mu Tuhan, sehingga kami dapat keluar untuk menjadi terang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga yang memberkati pelayan KPR dan Eklesia. Berikanlah mereka hati yang selalu ingin melayani-Mu Tuhan. Berikanlah mereka agar tidak jenuh, berikanlah mereka selalu kekuatan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja, PSP 2, komisi dan bebadan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online Tuhan. Tuhan kiranya sertai mereka, Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang isi terus gelas mereka agar mereka tidak kering, mereka tetap terus semangat dalam melayani-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Kami mohon agar bangsa ini diberkati, diberi kesejahteraan dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami mau satukan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari teman-teman kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berlitani, untuk sama-sama mengucapkan iman rasuli, dan nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, aku persilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Ibadah KNM kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah ikut ibadah bersama-sama dengan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bersyukurlah kepada Tuhan.